Ala kulli hal, dari Siti Khadijah kita belajar litaskunu ilaiha. Salah satu sakinah adalah kemampuan pasangan menyebutkan kelebihan pasangannya. Tasduqal hadis, tasilur rahim, tahmilul kalla. Semakin banyak list kelebihan pasangan, insya Allah semakin besar juga sakinah yang Allah turunkan. Mangga bisa kita praktekkan. Nah, selesai Rasulullah merasa tenang, sakinah turun. Kemudian Khadijah menawarkan satu solusi, mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sepupu Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Kalau kita lihat nasabnya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ini sepupunya Khadijah. Kalau lihat nasab, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Satu kakek berarti sepupu jatuhnya. Penganut Nasrani di Mekah, yang menyebut Nasrani Siti Aisyah radhiyallahu anha di hadis Bukhari nomor ketiga. Penganut Nasrani dan ahli kitab di Mekah itu minoritas, berbeda dengan ahli kitab yang ada di Madinah, Yahudi, ya. Banyak tinggal di Yathrib atau Madinah, banyak tinggal juga di Khaybar. Pandai menulis Injil dalam bahasa Ibrani saat masih bisa melihat, dan saat itu Waraqah bin Naufal sudah sepuh, tunanetra. Datang Rasulullah dengan Khadijah, diantar oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah, ya, karena Waraqah inilah yang dianggap oleh Khadijah punya ilmu tentang kitab, ya, punya ilmu tentang wahyu. Sampai ke Waraqah, kemudian Rasulullah cerita peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Kata Waraqah, ini kalimatnya Waraqah, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadzan namus. Coba zoom ya supaya kelihatan. Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Itu namus yang dulu Allah turunkan kepada Musa, Jibril. Ya laitani fiha jada'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Wahai Muhammad, andai aku masih muda. Wahai Muhammad, andai aku masih hidup saat kaummu kelak mengusirmu. Bapak Ibu, inilah kali pertama Rasulullah tahu bahwa yang datang di Gua Hira tadi malam adalah makhluk yang dulu pernah turun juga kepada Musa. Artinya Waraqah itu ingin mengatakan begini, wahai Muhammad, engkau itu nabi sebagaimana Musa juga nabi. Wahai Muhammad, yang datang kepadamu adalah yang dulu datang kepada Musa memberi wahyu. Jadi yang mengenalkan Jibril kepada Rasul itu ternyata ahli kitab. Jibril ketika datang di Gua Hira tidak mengenalkan dirinya, tidak ngasih identitas, ngetok dulu, punten. Siapa? Saya Jibril. Jibril siapa? Malaikat. Ada perlu apa? Saya datang mau ngasih wahyu, silahkan dibaca. Selesai dibaca, silahkan tanda tangan, tanda kalau wahyu sudah diterima. Kita foto bareng, mun ayeuna begitu paket dikirim. Update status. Setelah itu saya mau pamitan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa pelantikan kenabian Rasulullah Muhammad SAW tidak demikian. Dipeluk, dilepas, dipeluk, dilepas. Setelah itu pergi begitu saja. Tidak memperkenalkan diri. Sehingga Rasulullah tidak tahu, iya teh naon, ini apa yang terjadi. Tapi hebatnya, cerdasnya Rasulullah, beliau masih ingat apa yang disampaikan. Kalau manusia seperti kita mungkin dalam kondisi takut belum tentu nempel. Bayangkan kalau, ya tidak mungkin ya, mustahil ada nabi belet. Kalau nabi belet, yang kasihan siapa? Aduh, punya nabi rada belet. Dan repot Jibril ngasih wahyunya juga. Sudah dibacakan, kayaknya Jibril tong tereh-tereh ting. Tadi tenawan Iqra bismi rabbika. Lama begitu. Nempel surat Al-Alaq, turun wahyu yang kedua, Al-Alaqnya lupa. Kan kita begitu kalau ngafalin Quran ya, hafal satu surat, surat yang kedua, surat pertama lupa. Jadi akhirnya setor buang begitu, disetorkan yang lalu dibuang.
disetorkan yang lalu dibuang, setor. Tapi sifat wajib bagi seorang nabi fatonah, cerdas menangkapnya, lama disimpannya, dan bisa menyampaikannya. Karena ada orang yang cerdas daya tangkapnya tapi sulit untuk mengekspresikan, menyampaikannya. Nabi cerdas menangkapnya, kuat ingatannya, pintar menyampaikannya lagi. Fatonah. Hadzal namusul ladzi nazzalallahu ala Musa, itu makhluk, itu Jibril yang dulu Allah turunkan kepada Musa. Andai aku masih muda. Ini kalimat yang menggambarkan, membuktikan bahwa Waraqah itu sudah sepuh. Dan kalimat inilah yang kemudian diaplikasikan oleh Rasul dalam dakwahnya, sehingga mayoritas pendukung dan sahabat Rasul pemuda, setidaknya yang usianya di bawah Rasul. Abu Bakar yang menjadi sahabat senior itu lebih muda 2 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman di bawah, Umar di bawah, Ali di bawah, Khadijah di atas Rasul. Yang di atas Rasul itu usianya tidak banyak, mayoritasnya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama mungkin ya kalau masih muda lebih mudah untuk menerima ajaran baru gitu ya, menerima dan seterusnya. Ya laitani fiha jad'an, andai aku masih muda, laitani akunu hayyan, andai aku masih hidup saat kaummu kelak mengusirmu. Inilah kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan informasi dan kabar bahwa jalan hidup seorang nabi pasti akan dimusuhi dan pasti akan diusir dari kampung halamannya sendiri. Jadi hijrahnya Nabi dari Madinah itu sudah diketahui dari hari pertama beliau dilantik menjadi seorang Rasul. Kalau bahasa kita, papaitan dari awal gitu ya. Papaitan dari awal. Lebih baik pahit di awal, tapi saat kejadian kita sudah siap, daripada manis di awal, pahit di akhir. Tapi memang yang kita inginkan manis di awal, manis di tengah, manis di akhir, cuman ada dalam sinetron dan film gitu ya. Pahit di awal, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka kaummu pasti akan mengusirmu hai Muhammad. Bapak Ibu, menjadi nabi, menjadi rasul bukan yang sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Tidak ada pendaftaran, ya Allah saya mendaftar jadi nabi, bukan resign jadi rasul. Oh nggak bisa, harus 1 bulan sebelumnya. Tidak ada ceritanya nabi itu pengajuan diri, dan kalau sudah dilantik tidak ada pengunduran diri. Sehingga Allah melalui lisan Waraqah bin Naufal itu menjelaskan jalan hidup seorang nabi, seorang rasul. Punten Bapak Ibu, apa hikmahnya lisan yang mengakui kenabian Muhammad pertama kali adalah seorang ahli kitab. Lisan yang pertama kali mengakui Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Bapak Ibu redaksi lengkapnya bisa kita lihat di ini di hadis Bukhari nomor 3 tentang permulaan wahyu. Tadi kita mencuplik, kemudian memberikan gambar. Kata Khadijah tadi, ya ibna am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkan cerita dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, kata Waraqah, ya ibna akhi madza tara, wahai saudaraku, anak saudaraku, apa yang kau lihat di gua Hira? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Kemudian Rasulullah mengabarkan apa yang beliau lihat di gua Hira. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata, hadzal namusul ladzi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha jad'an laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Kemudian Rasulullah menjawab, kata Nabi begini, awa mukhrijiyahum, apakah orang Mekah akan mengusir saya? Karena punten Bapak Ibu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengharap-harap menginginkan menjadi seorang nabi atau rasul. Beliau ke Gua Hira tujuannya bukan mencari dan menunggu wahyu atau wangsit turun. Apa buktinya kalau Rasulullah tidak menunggu wahyu, tidak berharap jadi rasul?
saat Jibril turun, ekspresi wajah beliau ketakutan, bukan kebahagiaan. Karena kalau orang yang menunggu-nunggu saat wahyu turun, gimana reaksinya? Yes, akhirnya dilantik juga. Tapi kan ini enggak, pias, deg-degan, bulu kuduk merinding, Rasulullah pulang, zammiluni, selimuti aku, selimuti, saya khawatir, dan seterusnya. Itu pertanda bahwa beliau, yang namanya Nabi, yang namanya Rasul, itu bukan diinginkan, bukan diharap-harap, bukan diajukan, ya Allah angkat saya jadi Nabi, bukan. Tapi mengajukan nama orang lain untuk jadi Nabi, itu mungkin. Contohnya Nabi Musa saat minta kepada Allah supaya saudaranya itu jadi Nabi juga. Ya Allah, tolong angkat Harun jadi wazir saya, jadi Nabi, jadi Rasul, membersamai dakwah saya. Tapi kalau Harun minta, ya Rabb, angkat saya jadi Rasul. Ayah ingin anaknya jadi Nabi, sama Nabi Zakaria begitu. Nabi Zakaria berdoa di surat Maryam, fahabli min ladunka wariya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi kenabian, punya di Mekah, keluarganya asli Mekah, bapaknya adalah tokoh Mekah. Apa iya saya akan diusir? Ini pertanyaan yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW juga tidak nyangka, ya. Apa kalau bahasa anak sekarang, di luar Nurul di luar prediksi BMKG begitu ya, ini tidak manuk akal dan seterusnya. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Nah, inilah kata Waraqah, qala na'am ya wahai Muhammad, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang menerima wahyu seperti yang engkau dapatkan kecuali pasti akan dimusuhi. Bapak Ibu punten, apakah Nabi punya musuh? Apakah Rasul punya musuh? Para ulama berbeda pendapat jawabannya. Mari kita lihat bagaimana Allah menegaskan. Apakah Nabi itu punya musuh? Nabi tidak mencari musuh, tapi tanpa dicari musuh ada sendiri. Dan ini yang menegaskan Allah, bukan saya. Nabi itu punya musuh, tapi Nabi tidak mencari musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi punya musuh. Ustaz, rasanya hidup saya nggak punya musuh, berarti belum nyunah. Kayaknya belum nyunah kalau belum punya musuh. Enggak. Bapak Ibu bukan tidak punya musuh, tapi tidak sadar kalau punya musuh. Jadi yang dibangun adalah kesadaran bahwa kita punya musuh. Setidaknya musuh kita adalah syaitan. Dan minimal syaitan berwujud jin. Tapi yang menarik punten, kalau ada jin dan manusia di dalam Al-Quran, biasanya yang pertama disebut jin dulu atau manusia dulu? Biasanya jin dulu. Ya ma'syaral jinni wal insi. Tapi di ayat ini yang pertama disebut manusia dulu. Konteksnya tentang permusuhan kepada Nabi. Kenapa manusia dulu yang disebut? Karena permusuhan manusia kepada Nabi jauh lebih keras dan lebih kencang dibanding permusuhan syaitan kepada manusia, kepada Nabi. Dan melawan setan jin jauh lebih mudah daripada melawan setan manusia. Setan jin menyerang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setan jin pada lari. Melawan setan manusia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia yang meneruskan bismillahirrahmanirrahim. Setan manusia.
Setan jin, kita berta'awuz, dia lari. Lihat setan manusia. Saat Bapak Ibu, Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha kan berlindung kepada Allah. Ini surat Yusuf ayat ke-23. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. Kata Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Digoda habis-habisan, pintu ditutup, gordeng ditutup, sudah berdandan, kemudian menggoda, hayta lak, sini wahai. Kata Nabi Yusuf, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kira-kira kalau setan manusianya berlindung, a'udzubillah, lari atau ngejar? Yusufnya di ayat ke-25 itu lari, wastabaqal bab. Nabi Yusuf bukan hanya a'udzubillah, tapi a'udzubillah. Itu bukan a'udzubillah, itu a'udzubillah di lisan, tapi alhamdulillah di pikiran. A'udzubillah sambil lari. Auzubillah minasyaitonirrajim, itu auzubillah yang benar, berlindung sambil lari. Karena ini setan manusia. Kalau setan jin, auzubillah, dia yang lari. Kalau auzubillah manusia, auzubillah dari setan manusia, auzubillah, setelah itu Nabi Yusufnya lari. Lihat, apakah setan manusia ketika kita berlindung kepada Allah menjauh dari kita atau terus mengejar kita? Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Bukan hanya mengejar, bahkan narik baju kita. Auzubillah, Yusuf sin. Auzubillah, Yusuf sin. Itu setan manusia begitu. Jadi permusuhan manusia kepada kebenaran jauh lebih kencang daripada permusuhan jin kepada kebenaran. Meskipun syaitan jin itu yang mengawali permusuhan kepada kebenaran. Iblis. Artinya iblis itu hebat. Karena sudah berhasil mengkader murid yang lebih parah dari dirinya. Kayaknya sudah, kata iblis, sudah autopilot lah manusia, nggak usah digoda lagi, sudah lebih jago. Seiblis-iblisnya iblis, dia tidak pernah mengaku mengklaim sebagai Tuhan. Iblis itu bahkan saat berdialog dengan Allah masih mengakui Allah sebagai Rabb. Panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Itu kan pengakuan terhadap ketuhanan Allah, rububiyahnya. Tapi manusia, Fir'aun misalnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu berarti iblis berhasil mendidik. Karena pendidikan yang hebat itu kalau guru berhasil mencetak murid yang lebih dari gurunya. Lebih parah dari gurunya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Kata Waraqah bin Naufal, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang menerima wahyu membawa kebenaran kecuali pasti akan dimusuhi. Kenapa Nabi punya musuh? Punten Bapak Ibu, mohon maaf. Apakah akhlak Nabi itu jelek? Apakah Nabi pembohong sehingga jadi banyak musuh? Akhlaknya sempurna, ibadahnya maksimal, akidahnya dalam. Tapi kenapa masih punya musuh? Kan mungkin bagi sebagian orang, supaya kita tidak punya musuh, maka akhlak kita harus baik. Rasanya tidak ada yang lebih sempurna akhlaknya daripada Nabi dan Rasul, tapi tetap punya musuh. Semulia-mulianya akhlak Nabi, Abu Jahal tetap memusuhi. Lalu apa sebabnya Rasulullah dimusuhi? Bukan akhlaknya, bukan ibadahnya, tapi mereka memusuhi Nabi. Ternyata sebabnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi mengganggu kepentingan mereka sendiri. Contoh, kata Nabi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah telah memerintahkan jangan menyembah berhala, jangan menuhankan manusia, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang berpotensi akan jadi musuh siapa? Vendor berhala, supplier patung, dan orang yang sudah terbiasa memperbudak manusia, menuhankan dirinya sendiri.
Karena kalimat jangan menyembah manusia itu artinya antara budak dengan majikan itu sebenarnya mereka setara, sama-sama hamba Allah, hanya yang satu ngasih hak, yang satu ngasih kewajiban, hanya itu saja. Dan siapa yang akan berontak, siapa yang berpotensi jadi musuh, yang kepentingannya terganggu. Apakah Rasulullah ketika menyampaikan dakwahnya itu dengan akhlak yang buruk, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik? Jadi misal lagi, saat Rasulullah menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada wahyu judi itu haram, kira-kira siapa yang akan berpotensi menjadi musuh? Penjudi. Kata Rasulullah SAW dalam dakwahnya, jangan mempersekutukan Allah. Kira-kira siapa yang berpotensi menjadi musuh? Orang musyrik, dukun, tukang sihir, dan seterusnya. Kalau kata Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, zina itu haram, disampaikan dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Kira-kira siapa yang berpotensi jadi musuh? Germo, pelacur, dan seterusnya pasti akan memusuhi, dan seterusnya. Jadi yang menjadi sebab Nabi dan Rasul punya musuh bukan karena akhlak mereka yang buruk, tapi karena apa yang dibawa itu mengganggu kepentingan mereka. Bapak Ibu, kalau berdagang Allah melarang berbuat curang, kira-kira siapa yang akan jadi musuhnya? Para konglomerat hitam yang dalam berdagang suka curang, dan seterusnya. Jadi sebab Nabi dimusuhi bukan karena akhlaknya, tapi orang yang terganggu kepentingannya dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ayat tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, ini membuat kita jadi plong mengikuti jejak hidup Nabi dan tidak khawatir kalau kita dimusuhi, asalkan akhlak kita tidak buruk. Jangan sampai orang membenci dan memusuhi itu karena akhlak. Ini yang bahayanya di situ. Yang berbahaya adalah ketika permusuhan terjadi karena akhlak. Dan punten Bapak Ibu, perbedaan pandangan di dalam urusan khilafiyah kalau dibalut dengan akhlak, insya Allah tidak akan jadi permusuhan. Perbedaan jangan jadi permusuhan. Yang dikhawatirkan adalah ketika perbedaan terjadi, kemudian ada pihak ketiga yang ingin muslim yang berbeda jadi musuh antar sesama. Jadi muslim dibenturkan karena berbeda, yang membenturkan itu yang tertawa. Ala kulli hal, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Kemudian kata Waraqah, wa in yudrikni yaumuk, wahai Muhammad, seandainya aku masih hidup saat harimu itu terjadi. Maksudnya, andai ketika engkau diusir saya masih hidup, andai ketika engkau dikeluarkan dari Mekah saya masih ada, ansurka nasran mu'azzaro, saya akan tolong dan bantu Anda dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Saya akan jadi penolong Anda, saya akan jadi supporting system Anda, saya akan jadi circle Anda, saya akan menolong Anda kalau hari itu tiba dan saya masih hidup di dunia. Tapi apa yang terjadi? Thumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fataral wahyu. Tuwfiya wafat. Waraqah bin Naufal wafat beberapa hari setelah pertemuan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tujuan Waraqah umurnya dipanjangkan oleh Allah adalah untuk mengenalkan siapa diri Anda sebenarnya. Karena yang mengenalkan bukan dari Jibril. Jibril mengenalkan setelah pertemuan berikutnya. Jibril baru mengenalkan, saya adalah Jibril dan engkau Rasulullah, setelah Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal di wahyu yang kedua. Apa kira-kira hikmahnya Waraqah dicabut nyawanya setelah pertemuan ini? Bapak Ibu, kalau Waraqah panjang umurnya, komentar orang-orang yang memusuhi Islam
pasti akan muncul begini. Oh, Muhammad itu ngaku-ngaku jadi nabi karena dia punya guru seorang ahli kitab. Muhammad itu tahu cerita kisah masa lalu, para nabi masa lalu, karena ada saudara istrinya yang selama ini mengajarkan dirinya. Pintu itu ditutup supaya tidak ada fitnah atau tuduhan yang meragukan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Muhammad itu belajar baca tulis Alkitab itu dari Waraqah. Sehingga Allah ya tutup pintu ini. Dan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan kamu, Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membaca sebelumnya, sebelum Al-Quran diturunkan, engkau tidak pernah membaca satu kitab pun, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Memang tidak bisa baca tulis, ummi. Tapi ummi tidak sama dengan jahil. Orang yang tidak bisa baca tulis tidak sama dengan orang yang bodoh. Kenapa? Karena bagi bangsa Arab saat itu, ya, mereka sangat mengagungkan kemampuan hafalannya. Orang yang harus dibantu dengan tulisan, artinya mereka punya ingatan yang tidak kuat. Itu adatnya begitu. Untuk membantu memori maka harus ditulis tangan. Jadi tidak menulis bagi bangsa Arab saat itu adalah satu kebanggaan tersendiri. Penyair misalnya mendendangkan satu bait tanpa harus diulang, tanpa harus ditulis, tanpa harus direkam, tanpa harus di-upload di YouTube dan seterusnya, dia sudah hafal. Baitnya ada 100, sekali didengarkan, oh dia langsung hafal. Tipenya adalah tipe audio, tipe yang sekali mendengar mereka bisa langsung hafal. Wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Kalau itu terjadi, maka benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Pintu inilah yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Waraqah bin Naufal wafat setelah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya. Kalau tadi kata Waraqah, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, karena jalan dakwah itu pasti penuh resiko. Nabi Nuh, beliau dihina oleh kaumnya karena membuat perahu di atas gunung. Nabi Ibrahim, beliau dibakar oleh kaumnya karena beliau mengingatkan kaumnya jangan menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan sendiri. Secara logika, yang harusnya menyembah adalah yang dibuat oleh tangan, menyembah kepada si pembuatnya. Tapi umat zaman dulu, mereka menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan sendiri. Kan begitu? Bikin patung, menyembah patung. Ini bikinan tangan, tapi malah menyembah yang dibuat oleh tangannya. Dan jangan sampai manusia modern mengulangi kesalahan yang sama. Teknologi dibuat oleh manusia, tapi manusia malah menyembah teknologi. Gadget dibuat, diproduksi oleh manusia, manusia kemudian menyembah gadget. Tidak jauh berbeda konsep berhala zaman dulu dengan zaman sekarang, gitu ya. Justru yang harus disembah adalah yang menciptakan, bukan menyembah yang diciptakan. Itu sebabnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenali siapa yang mencipta, maka sembahlah siapa yang mencipta. Jalan dakwah adalah jalan Nabi Musa dikejar Fir'aun sampai akhirnya terdesak di Laut Merah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita di posisi seperti Bani Israel, atau kita mencoba menyelami kejiwaan Nabi Musa. Siapa yang nyuruh untuk pergi ke laut? Allah.
Sampai di laut, ternyata tidak ada perahu. Andai, misal, wahai Musa, pergi dari Mesir ke lautan, sampai ke pinggir Laut Merah, ternyata sudah ada kapal yang siap berlayar. Itu mungkin rada beda ceritanya, begitu ya. Oh, ternyata Allah nyuruh ke laut. Disuruh ke laut, sampai laut ternyata tidak ada perahu. Kira-kira punten, mohon maaf, apakah kita akan berprasangka buruk kepada Allah kalau di posisi seperti Bani Israel? Ini tadi disuruh sama Allah, Musa, betul Allah yang nyuruh. Allah itu nyuruh kita mati. Di depan lautan, di belakang pasukan. Nyebrang lautan tidak punya kemampuan, melawan pasukan tidak punya kekuatan. Mereka terdesak di antara dua kematian. Kematian tenggelam atau kematian terbunuh di penjara dan seterusnya. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Musa laksanakan, dan kata Nabi Musa, nah, kita tidak akan tertangkap, Allah akan membimbing kita semuanya. Jalan dakwah adalah jalan Nabi Yusuf dilempar ke sumur, dikriminalisasi oleh penguasa, sampai akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Luqmanul Hakim saat menasihati anaknya Luqmanul Hakim dinasihati dengan nasihat yang sama. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobaka. Nah, dirikan salat, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari kemungkaran, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Apa maksudnya? Kalau engkau amar ma'ruf nahi mungkar, siap-siap ada resikonya, sabar ya. Nah, kalau engkau ngajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar, siap-siap pasti ada efeknya. Punten Bapak Ibu, mana yang lebih berat efeknya? Ngajak orang untuk berbuat baik atau mencegah orang dari berbuat buruk? Ngajak orang ke masjid atau memberantas perjudian yang lebih beresiko? Mana yang lebih beresiko? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Ngajak orang ke masjid, ngajak orang sholat berjamaah, atau memberantas judi online, memberantas prostitusi? Mana yang lebih beresiko? Saya kira yang lebih beresiko adalah nahi mungkar. Kenapa? Karena kalau nahi mungkar ada kepentingan orang yang terganggu. Kalau ngajak, itu orang belum tentu terganggu. Ayo ke masjid, belum tentu terganggu. Ayo kita sholat, belum tentu terganggu. Tapi kalau tutup tempat judi Anda, jangan dan seterusnya, pasti ada reaksinya. Itu sebabnya wasbir ala ma asobak ditempatkan setelah cegahlah kemungkaran. Karena kalau Allah mau bisa begini, perintahkan kebaikan dan bersabarlah, cegahlah kemungkaran. Jadi bersabarnya itu setelah cegahlah kemungkaran, bukan setelah perintahkan kebaikan. Karena resiko paling besar, resiko paling tinggi itu saat mencegah kemungkaran, saat nahi mungkar. Maka pahalanya juga kalau nahi mungkar pasti dahsyat luar biasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya, dengan tanda tangan, dengan power, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dengan lisan, dibicarakan, disampaikan, dikomunikasikan. Kalau juga tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati. Artinya dengan hati itu kesel kalau melihat ada kemungkaran. Fadzalika adhaful iman. Kesel melihat kemungkaran itu selemah-lemahnya iman. Apa artinya? Kalau tidak kesel melihat kemungkaran, harus dipertanyakan di mana imannya. Kalau melihat kemungkaran biasa-biasa saja, judi online semakin marak dan kita biasa-biasa saja, maka yang harus dipertanyakan di mana iman seseorang. Kalau melihat prostitusi online semakin merebak,
Kalau melihat syirik semakin merebak, ketik dukun spasi rek dukun spasi sekian kirim ke sekian. Maka yang harus dipertanyakan, di mana keimanan kalau tidak kesel, kalau hatinya tidak bergemuruh melihat ada kemungkaran di lingkungan sekitar. Itu yang sekecil-kecilnya. Yang semakin tanda tanya, di mana letak iman seseorang yang mendukung kemungkaran. Di mana letak iman seseorang yang memberikan panggung kepada kemungkaran, yang memberikan backup kepada kemungkaran, yang siap pasang badan demi kemungkaran. Mengingkari dengan hati saja selemah-lemahnya iman. Artinya kalau selemah-lemahnya iman, pasti resikonya juga minim. Karena iman makin tinggi, resiko makin besar, kan begitu. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini resiko yang diterima oleh Rasulullah dan yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 2 slide terakhir. Bagaimana nasib Waraqah setelah meninggal dunia? Apakah Waraqah termasuk ahli surga? Berangkat dari hadis riwayat Al-Hakim, statusnya sahih, valid, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waraqah itu mendapatkan surga, 1 atau 2 surga. Dari Aisyah, dari Nabi, beliau bersabda, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencela Waraqah. Fa inni ra'aitu lahul jannah au jannatain, karena aku melihat 1 atau 2 surga milik Waraqah bin Naufal. Punten Bapak Ibu, Waraqah bertemunya baru sekali dengan Rasul, tapi setelah meninggal dapat surga, bukan cuma 1, 2 begitu surganya. Amal soleh apa yang dilakukan oleh Waraqah? Amal soleh apa yang dikerjakan oleh Waraqah sehingga baru ketemu sekali, nggak lama setelah itu meninggal dunia, langsung masuk surga? Ayat niat dan tawadu. Karena itu judulnya begitu. Niat dan tawadu. Niatnya Waraqah, andai saya masih hidup, maka saya akan membela Anda. Andai umur saya panjang, saya akan menolong saat Anda diusir. Itu niat. Jangan sepelekan niat, karena ternyata dengan niat Waraqah dapat surga. Ustaz, tapi usia Bapak mah sudah di atas 60. Waraqah lebih sepuh. Waraqah usianya sampai matanya sudah tunanetra dan buta. Tapi dengan niat, Waraqah mendapatkan surga. Saya niat ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz. Walaupun ketika menghafal, angarwe juz 30 deui. Dibalik, pengennya 30 juz, apa daya juz 30. Setidaknya Al-Baqarah 1-5 kita hafal, dan halaman terakhir Al-Quran kita hafal. Halaman pertama hafal, halaman terakhir hafal, tandanya tandanya awal dan akhir sudah hafal. Tapi setidaknya ya Allah, saya niatnya pengen 30 juz, tapi batas kemampuan saya sampai sini. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat surga juga, insya Allah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, Waraqah bin Naufal itu amal solehnya adalah tawadu. Di mana letak tawadhunya? Ilmunya banyak, menguasai Alkitab, tapi siap menerima kebenaran saat itu datang, walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dilantik jadi nabi. Siapa yang ilmu tentang Alkitabnya, ilmu tentang perwahyuannya lebih luas, Waraqah atau Rasulullah? Waraqah jelas. Waraqah hafal Injil, Waraqah hafal Alkitab. Rasulullah saat itu baru dilantik. Tapi kata Waraqah, engkau nabi, engkau menerima wahyu yang datang kepadamu Jibril, andai aku masih hidup, aku akan menjadi penolongmu. Ini bentuk ketawaduan di tengah kelimpahan ilmu yang dimiliki oleh Waraqah bin Naufal. Karena tawadhu itu artinya 2. Makna tawadhu itu 2. Tawadhu itu yang pertama, menerima kebenaran,
dan tidak merendahkan orang lain. Tawadhu itu lawannya sombong. Sombong itu maknanya merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Wal kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Dan contoh sombong ada pada iblis. Iblis menolak perintah Allah untuk sujud, dan iblis merendahkan makhluk Allah, Adam. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Hati-hati dengan perbandingan atau membandingkan diri dengan orang lain dan statement kita lebih baik dari si fulan. Kalau ingin membandingkan, maka perbandingan yang terbaik adalah berkompetisi dengan diri sendiri di masa lalu. Saya sudah lebih baik dari hari kemarin. Saya sudah lebih baik dari hari kemarin. Kalaupun mau membandingkan, maka statement yang keluar, si fulan lebih baik dari kita. Itu tawadhu. Tapi kalau sudah sampai saya lebih baik dari dia, itulah kalimat iblis kepada Adam alaihissalam. Ana khairun minhu. Kalau ingin mengucapkan ana khairun, maka ucapkanlah ana khairun min amsi. Saya lebih baik dari hari saya kemarin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua surga diberikan karena dua amal solehnya Waraqah bin Naufal. Niatnya dan tawadhunya. Niatnya dan tawadhunya. Ini terakhir, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang kedua beberapa hari setelahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, baina ana amshi, ketika saya sedang berjalan, id sami'tu sautan minas sama, saya mendengar suara dari langit memanggil, ya Muhammad. Nengok kanan, nengok kiri, nengok belakang, tidak ada orang. Ya Muhammad, jelas suaranya terdengar datang dari atas. Allah kasih kita dua telinga, bukan hanya untuk mendengar, tapi juga bisa menerka sumber suara dan jarak. Bapak Ibu bisa tutup satu telinga, memang bisa dengar, tapi nggak tahu ini sumber suara datangnya dari mana. Bapak Ibu pernah dikagetkan orang lain, langsung refleks menghindar dari suara tadi. Dikagetkan dari sebelah kiri belakang, wah, refleks menghindarnya kemana? Masih ke kanan depan. Karena sudah diproses oleh otak, suara datangnya dari belakang kiri, menghindarnya maka ke kanan depan. Datang suaranya dari kanan belakang, wah, langsung begitu. Telinga kita bukan hanya bisa mendengar, tapi juga bisa mengukur ya sumber suara dan jaraknya. Hingga Rasulullah ketika mendengar suara, beliau langsung mendongak ke atas, ya Muhammad, farafa'tu basari, maka aku melihat ke atas, fa idzal malak alladzi ja'ani bi Hira, nampaklah malak. Malak itu apa? Jadi begini, kalau malak satu, kalau dua malakaini, kalau banyak malaikah. Kalau bahasa Indonesia mau satu, mau dua, mau tiga, semuanya malaikat. Padahal malaikat itu artinya malak yang banyak. Satunya disebut malak, dua malakain, banyak malaikat. Malaikat itu jamak dari kata malak. Cuman kalau disebut malak Jibril jadi aneh waktu itu. Malak Jibril, berani gitu malak Jibril. Yang benarnya malak Jibril, bukan malaikat Jibril secara bahasa ya. Karena secara bahasa malaikat itu bentuk plural dari kata malak. Fa idzal malak, kalau lamnya pakai kasroh, malik. Malik itu malak. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, nampaklah malaikat yang mendatangi kubur. Kalau sekarang kalau kemarin Rasulullah tidak tahu ini siapa yang mendatangi. Jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ardi. Saya melihat ke atas,
melihat malaikat yang datang kemarin di Gua Hira, duduk di kursi di antara langit dan bumi. Bapak Ibu, yang bisa melihatnya hanyalah Rasul. Karena kalau bisa dilihat oleh semua, ini akan jadi fenomena alam semesta gitu. Abu Jahal melihat ke atas, naon eta, dan seterusnya. Manusia memang bisa melihat malaikat kalau malaikatnya login ke dunia manusia. Bahasa kita lah login ya gitu. Kita kalau mau login ke dunia maya, ada avatar yang kita pakai, yang bisa bisa diotak-atik gitu. Rambutnya kita pengen pilih hitam, kemudian matanya pengen begini, avatarnya kita pilih, username-nya kita pilih, dan passwordnya kita pilih. Jibril kalau mau masuk ke dunia manusia, maka Jibril akan memilih avatarnya siapa, tubuh milik siapa, jasad seperti siapa, dan jasad itu dia punya nama, passwordnya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini analogi Jibril yang masuk ke dunia manusia. Dan kalau Jibril sudah login ke dunia manusia, maka manusia bisa melihat. Tapi kalau Jibril dalam wujud yang asli, hanya Rasul, hanya Nabi yang bisa melihat. Sehingga para sahabat mereka pernah melihat Jibril, tapi bukan wujud yang asli. Jibril yang sudah berwujud jadi manusia, bajunya putih bersih, rambutnya hitam, duduk di depan Nabi, lututnya nempel ke lutut Nabi, tangannya di atas paha Nabi. Dan para sahabat melihat. Cuman para sahabat nggak tahu. Kata Umar bin Khattab begini, ini orang siapa? Kalau bajunya putih bersih, berarti dia bukan orang jauh. Karena kalau orang jauh, pasti bajunya kotor, bekas dari debu di perjalanan. Rambutnya hitam kelam, pasti bukan orang jauh. Kalau orang jauh, pasti rambutnya berdebu. Ini pasti orang dekat karena bajunya bersih. Tapi kalau bajunya bersih, kalau orang dekat, kok saya nggak kenal? Tanya kanan nggak kenal, tanya kiri nggak kenal, tanya depan nggak kenal, tanya belakang nggak kenal. Disebut orang jauh bukan, disebut orang dekat juga bukan. Ini manusia bukan. Bukan jauh, bukan dekat, berarti bukan. Dan duduk di depan Rasul, nempel ke lutut Rasul, nanya. Setelah nanya membenarkan jawaban. Ya Muhammad, apa itu Islam? Kata Rasul, Islam itu syahadat, salat, saum, zakat, haji. Kata orang ini, Anda benar. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami keheranan, ini orang nanya tapi membenarkan jawaban yang ditanya. Apa itu iman? Iman itu rukun iman disebutkan. Apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Betul. Ya Muhammad, kapan kiamat? Kata Rasul, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu apa cirinya? Cirinya Rasulullah menyebut dua saat itu, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kalau anak sudah menjadi majikan bagi orang tuanya, kalau akhlak anak kepada orang tua sudah tidak lagi beradab, kalau anak sudah nyuruh-nyuruh kepada orang tua, anak jadi majikan bagi orang tua. Yang kedua, kalau orang berlomba gedungnya semakin tinggi. Artinya kalau akhlak semakin jatuh tapi infrastruktur semakin menjulang, maka siap-siap kiamat akan semakin dekat. Di mana-mana kehancuran itu terjadi saat akhlak merosot tapi gedung semakin tinggi. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah saat Fir'aun berhasil membangun piramida yang tinggi tapi akhlaknya jatuh. Kaumnya Nabi Saleh, mereka berhasil membangun gedung yang tinggi, rumah di gunung dipahat jadi rumah, infrastrukturnya luar biasa, tapi akhlaknya jatuh. Kalau gedung semakin tinggi tapi akhlak semakin jatuh, anak semakin durhaka kepada orang tua, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamat. Orang ini pergi, keluar, kata Rasulullah, coba lihat masih ada atau tidak. Umar kemudian segera keluar, kata Umar, nggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, atadruna manis sa'il, kalian tahu siapa yang tadi bertanya? Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, itu Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Yang datang tadi, yang bertanya tadi adalah Jibril,
bertanya untuk mengajarkan kalian tentang perkara agama. Jadi ternyata pertanyaan itu tujuannya beragam. Ada yang bertanya untuk belajar, ada yang bertanya untuk ngetes, ada yang bertanya untuk membandingkan pendapat. Dia tahu jawabannya, tapi dia pengen tahu pendapat si fulan bagaimana. Ada juga yang bertanya tujuannya supaya orang lain tahu. Saya tahu jawabannya, tapi Ustadz belum menjelaskan. Saya pengen orang lain tahu. Ustadz, bagaimana hukumnya? Itu pertanyaan Jibril. Sehingga hari ini orang menyebutnya rhetorical question, begitu. Pertanyaan itu macam-macam, pertanyaan retoris. Ada pertanyaan yang tujuannya untuk nyuruh orang. Itu sampah ya? Itu kan bukan, iya itu sampah betul. Oh iya, saya juga tahu itu sampah. Gitu. Atau pertanyaan tujuannya untuk, kita lagi sarapan, tetangga lewat. Kata tetangga begini, Pak, nuju naon? Dia lihat kita lagi sarapan tapi nanya nuju naon. Kira-kira jawaban kita bagaimana? Atau nggak dulu gitu? Atau ningali gitu orang ke sarap? Saya yakin kita nggak akan jawab begitu karena kita paham ini bukan pertanyaan biasa, pertanyaan retoris. Pak nuju naon? Sini. Pak sudah makan belum? Mang punten samangkok deui, kan begitu. Karyawan datang ke kantor terlambat. Masuk kantor jam 8, dia datang setengah 9. Bosnya sudah di pintu sambil pegang jam. Kata bosnya begini, jam berapa ya sekarang? Tapi sambil lihat, jam berapa ya sekarang? Kata karyawannya, hari eta jam tangan bapak jam sabaraha. Itu langsung SP3 tanpa paklaring. Langsung dikeluarkan. Harusnya paham, pasti paham. Jam berapa ya sekarang? Apa punten tadi bannya bocor. Pertanyaannya jam berapa, jawabannya kemana? Ada pertanyaan yang tujuannya untuk mencairkan suasana. Ini di Al-Quran, bukan di Al-Quran ya. Ini kalau di Al-Quran beda lagi. Pertanyaannya pertanyaan retoris juga. Ada suami istri yang baru menikah dan mereka bingung cari topik. Daripada bengong di kamar, kata suaminya sambil lihat ada cicak di atas, Neng, itu teh apa ya? Padahal suaminya tahu itu cicak. Istrinya juga tahu ini suaminya ingin mencarikan suasana. Siga nama monyet kah? Suaminya juga paham. Oh gitunya monyet tahun ayeuna nama gitu bentuk nate. Iya Kang, versi update. Monyet 2.0 sih kayak gitu. Untuk mencairkan suasana. Ternyata di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah dengan Nabi Musa juga begitu. Ini hal yang sering ada di keseharian. Ternyata di Al-Quran juga hal seperti ini ada. Saat Allah bertanya kepada Musa, ini dialog antara Allah dengan Musa. Kata Allah begini, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Allah tahu tidak yang ada di tangan kanan Musa? Allah melihat? Kenapa nanya? Dan apa jawaban Musa? Musa yang ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Allah, Allah kan tahu ini. Enggak begitu jawabannya. Allah kan tahu apa ini. Tapi Nabi Musa tahu, ini pertanyaan sesama kekasih, antar kekasih. Allah mencintai Musa, Musa mencintai Allah. Sehingga lihat jawaban Musa, jawabannya juga tidak singkat. Kan biasanya kalau jawaban singkat tanda sedang sesuatu gitu. Kamu kenapa? GPP. Itu berarti ada sesuatu. Mau makan apa? Terserah. Akhirnya diajak ke sebelah. Kok ngajaknya ke sini? Katanya tadi terserah. Gak pengertian. Bingung lah akhirnya. Stres gitu. Jawaban Nabi Musa ketika ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Sebetulnya cukup Nabi Musa menjawab, asoya, ini tongkat saya, selesai. Tapi lihat jawaban Nabi Musa dipanjang-panjang.
hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, aku gunakan untuk bersandar, aku gunakan untuk memukul daun supaya daun jatuh untuk makannya kambing, dan aku gunakan untuk banyak keperluan yang lain. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang, itu tanda saling cinta. Pertanyaannya panjang, jawabannya pendek, itu kesal berarti. Pertanyaan yang Allah tahu, Musa menggunakan tongkatnya untuk apa? Nah, setelah itulah Allah kemudian perintahkan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu, dan tongkatnya berubah menjadi ular. Jadi sebelum Allah memberikan perintah, Allah tanya-tanya dulu tentang tongkat yang dipegang oleh Musa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa tadi kok jadi kesini ya? Apa tadi teh? Oh iya. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Rasulullah kemudian melihat ke atas dan melihat ada malaikat yang sedang duduk di kursi. Jadi yang bisa melihat malaikat saat itu adalah Rasul saja, karena tidak berubah wujud menjadi manusia. Faru'ibtu minhu, meskipun sebelumnya Rasulullah pernah melihat, tapi memang penampakan malaikat itu membuat gemetar, bahkan bagi seorang Rasul sekalipun. Faru'ibtu minhu, maka Rasulullah kembali ketakutan. Faraja'tu, Rasulullah pulang ke rumah, minta diselimuti lagi. Zammiluni, zammiluni. Disinilah kita faham kenapa persiapan sebelum dilantik menjadi Rasul begitu panjang. Karena pertemuan dengan makhluk dari dunia lain bagi seorang Rasul Muhammad SAW pun bukan sesuatu yang mudah, nggak gampang. Kita pernah sampaikan di bulan-bulan sebelumnya bagaimana Rasulullah sebelum menjadi Nabi, pintu suara-suara dari alam lain itu mulai bisa didengarkan Rasul. Batu bisa bicara, Rasulullah bisa dengar. Pohon bersuara, Rasulullah bisa dengar. Sebelum akhirnya Rasulullah bisa mendengar suara dari dunia lain, dengan makhluk lain, dari alam yang berbeda, dengan malaikat Jibril yang kalau Al-Quran menggambarkan Jibril itu indatil arsy makinin muta'in thamma amin. Ini sifat Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim. Al-Quran itu adalah firman yang dibawa oleh utusan yang mulia. Jibril itu Rasul Karim, dzi quwwah, yang mempunyai kekuatan. Pak, Bu, kalau Allah yang maha kuat dan perkasa menyebut Jibril punya kekuatan, itu artinya Jibril benar-benar kuat. Kalimatnya sama. Misal begini, kita dipuji kuat oleh anak TK dan kita dipuji kuat oleh binaraga. Kata-katanya sama. Bapak kuat ya, yang mujinya anak TK. Bapak kuat ya, yang mujinya seorang binaraga. Delivers makes different. Yang menyampaikan itu membawa perbedaan. Walaupun kata-katanya sama, tapi ketika yang menyampaikannya orang berbeda, maknanya jadi beda. Allah yang maha kuat menyebut Jibril dzi quwwah, akan beda kalau manusia yang menyebut Jibril itu kuat. Jadi kata Rasulullah, Jibril itu punya 600 sayap. Rata-rata malaikat sayapnya 2, 3, 4, tapi Jibril 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa mengangkat tanah dan membalikkan negerinya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Satu sayap. Jadi bukan tandingan kalau Jibril harus bertarung dengan setan dan seterusnya. Kalau Allah mau, Abu Jahal, Abu Lahab, dan musuh-musuh Rasulullah itu cukup dihadapi dengan satu Jibril, beres semuanya. Tapi itu tidak Allah tidak menampilkan demikian. Rasulin karim dzi quwwatin
'inda dzil 'arsy makin, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muta'in, ditaati di alam malaikat, sama amin, dan dipercaya. Muta'in sama, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah dan Jibril yang tadi duduk di atas kursi di antara langit dan bumi kemudian turun mendekat ke Rasulullah membawa surat yang kedua, surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Bapak Ibu, insyaallah di pertemuan berikutnya kalau masih ada umur, masih ada kesempatan, kita akan kembali lanjutkan, karena surat Al-Muddathir itu surat yang melantik Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Al-Alaq itu surat pelantikan kenabian, Al-Muddathir itu surat pelantikan kerasulan. Setelah surat Al-Muddathir, maka Rasulullah mulai menyampaikan kepada sekitarnya, mulai mengajak, mulai berdakwah, mulai membimbing umatnya, mulai memberikan peringatan. Kalau di surat Al-Alaq tidak ada perintah apapun kecuali Iqra. Kalau di surat Al-Muddathir perintahnya sudah banyak. Qum fa'anzir wa rabbak fakabbir wa thiyabak fatahhir warruj fahjur wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir. 7 ayat sebagai wahyu yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan siang hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semoga jadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan ke moderatornya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.